Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Etika Bekerja dan Berbisnis menurut ajaran Islam, analisis kasus kecurangan timbangan pada perspektif muamalah. Materi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah pendidikan agama dengan fokus pada bagian Islam memandang etika dalam bekerja dan berbisnis, serta bagaimana ajaran Islam menganalisis praktik kecurangan timbangan yang masih sering terjadi di masyarakat. Dalam aktivitas ekonomi modern, etika bisnis memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha. Namun, pesaing bisnis yang semakin ketat seringkali mendorong sebagian pelaku usaha mengabaikan nilai-nilai moral demi memperoleh keuntungan, sehingga berbagai bentuk kecurangan masih kerap terjadi. Salah satu bentuk kecurangan yang sering ditemukan adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan, baik di pasar tradisional maupun dalam transaksi digital. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pelaku usaha. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman yang jelas mengenai etika bekerja dan berbisnis melalui prinsip muamalah yang menekankan kejujuran, amanah, dan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai kecurangan timbangan dalam perspektif etika bisnis Islam penting dilakukan untuk memahami bentuk pelanggaran yang terjadi serta solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 4 masalah utama. Yang pertama, bagaimana prinsip etika bekerja dan berbisnis dalam ajaran Islam. Kedua, bagaimana untuk kecurangan timbangan yang terjadi di pasar tradisional. Bagaimana etika Islam terhadap kasus kecurangan timbangan. Dan terakhir, apa dampak moral, sosial, dan ekonomi dari praktik kecurangan tersebut. Ini bertujuan untuk menjelaskan konsep etika bekerja dan etika bisnis menurut ajaran Islam, menguraikan bentuk-bentuk kecurangan timbangan yang terjadi di masyarakat, serta menganalisis kasus tersebut berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan moral bagi pelaku usaha agar menerapkan prinsip kejujuran dan amanah dalam menjalankan aktivitas bisnis. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian etika bisnis Islam. Secara praktis, dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai syariat. Secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang adil dan sehat dan berkah. Etika dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan sosial mengenai baik dan buruk, tetapi bersumber langsung dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Etika dalam Islam berkaitan erat dengan konsep akhlak, yaitu sifat tertanam dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa paksaan. Ciri utama etika dalam Islam adalah bersifat ilahiyah, menyeluruh dan berorientasi pada pertanggungjawaban spiritual. Artinya, setiap tindakan manusia termasuk bekerja, berbisnis, tidak hanya dinilai dari dampak di dunia, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam dipandang sebagai ibadah apabila diniatkan untuk mencari rezeki yang halal. Prinsip etika bekerja meliputi kejujuran atau syidik, amanah, profesionalisme atau itqan, keadilan, serta menghindari penipuan dan kecurangan. Sementara itu, bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, etika bekerja dan etika bisnis saling berkaitan dalam membentuk perilaku usaha yang bermoral. Prinsip etika bisnis dalam Islam meliputi tauhid dan kesadaran bahwa aktivitas bisnis diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan, kebenaran, kejujuran dan amanah, transparansi, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam Islam juga terdapat larang-larangan dalam bisnis seperti tadlis atau penipuan, gharar atau ketidakjelasan, riba, kecurangan timbangan, monopoli yang merugikan, serta perdagangan barang haram. Prinsip dan larangan ini bertujuan menjaga keadilan serta melindungi hak semua pihak dalam transaksi. Kecurangan timbangan dikecam keras dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Perbuatan ini termasuk perbuatan zalim dan dosa besar. Islam melarang kecurangan timbangan karena merampas hak orang lain, merusak kepercayaan sosial, menghilangkan keberkahan rezeki, serta merusak sistem ekonomi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." Dalam kasus yang dibahas, pedagang memodifikasi timbangan agar berat barang berkurang sekitar 1-2 ons. Praktik ini dilakukan secara sengaja dan sulit terdeteksi dengan alasan tekanan persaingan pasar. Kecurangan ini terjadi pada berbagai produk seperti beras, daging, ikan, sayur, hingga transaksi digital.
dan termasuk praktik tahfif, yaitu mengurangi hak orang lain. Kasus ini melanggar prinsip kejujuran karena adanya unsur kebohongan dalam transaksi, bertentangan dengan prinsip keadilan karena merugikan satu pihak, mengkhianati amanah yang diberikan konsumen pada pedagang, termasuk perbuatan tadlis atau penipuan tersembunyi karena kecurangan yang tidak terlihat secara langsung. Secara tegas dilarang dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Keuntungan yang diperoleh melalui cara batil tidak membawa keberkahan, menunjukkan kelemahnya integritas moral pada pelaku usaha, serta dalam jangka panjang merusak reputasi perdagangan dan kepercayaan pasar pada pelaku usaha. Secara etis, kecurangan menghilangkan integritas dan kejujuran pelaku usaha, membentuk karakter buruk, serta menghilangkan keberkahan rezeki. Secara sosial, kepercayaan konsumen terhadap pedagang menurun, muncul konflik antar penjual dan pembeli, serta rusaknya norma kejujuran dalam masyarakat. Secara ekonomi, kecurangan menciptakan persaingan usaha tidak sehat, menyebabkan distorsi harga, menurunkan minat pembeli konsumen, serta mengganggu stabilitas sistem perdagangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan nilai moral dan spiritual pedagang, pendidikan etika bisnis Islam, pengawasan dan regulasi timbangan, transparansi dalam transaksi, serta pembinaan budaya pasar Islami. Pendekatan ini perlu melibatkan individu, masyarakat, dan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa kecurangan timbangan merupakan pelanggaran serius terhadap etika bisnis Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam muamalah. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan sosial serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, pelaku usaha hendaknya menjadikan nilai-nilai etika Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis. Konsumen perlu lebih cermat dalam bertransaksi, serta pemerintah dan lembaga terkait diharapkan meningkatkan pengawasan dan edukasi etika bisnis dalam Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.